Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Kali ini kita masih mau membahas soal ya berita yang lagi hangat-hangatnya, di mana PSSI ya, resmi memecat pelatih timnas U20 Coach Indra Syafri, dan ya ini yang diharapkan sama netizen. Tapi kita harus berterima kasih bahwa sudah banyak sejarah yang dibuat oleh Coach Indra Syafri untuk timnas kelompok umur. Pernah bawa timnas juara AFF di 2013, kemudian 2023, 2024 ya kita pernah ke quarter final Piala Asia, jadi harus kita hormati itu. Tapi untuk Piala Asia 2025 ini saya pikir dia gagal dan ya sudah layak digantikan lah. Mungkin akan dipromosikan ke ya, jabatan lebih tinggi, kan kita tidak tahu. Jadi seperti apa reaksi netizen, mari kita simak sama-sama. Let's go. Ada peningkatan sangat disayangkan guys. Coach L penyepah strategi akhirnya guys ya resmi dipecat. Buset dah guys. Waduh. Padahal guys ya, padahal gitu ya, Coach Indra Syafri Guardiola ini guys ya telah memberikan banyak prestasi kepada timnas Indonesia guys. Buset. Tapi guys setelah gagal total kemarin di AFC U20 di China gitu guys ya, tak perlu banyak basa-basi guys, langsung diberhentikan. Buset. Padahal guys ya, padahal gue pengen banget gitu ya, masih pengen lihat Coach Indra Syafri ngemegang U20 cuy. Gue yakin kalau misalkan diberi kesempatan pasti bisa lah. Tapi nyatanya apa ya, tapi nyatanya dipecat juga cuy. Buset dah. Ini guys ya perolehan dari prestasi di Coach Indra Syafri Guardiola cuy. Ini guys ya, AFF U19 tahun 2013, AFF U22 tahun 2018, menangkan SEA Games tahun 2023, dan terakhir kemarin di AFF U19 tahun 2024 cuy. Buset. Tahun kemarin kan. Terima kasih coach, terima kasih ya telah memberikan banyak prestasi kepada timnas Indonesia. Ya untuk level ASEAN ya rajanya lah untuk kelompok umur. Tidak ada yang bisa lawan untuk pelatih di ASEAN ini kan. Mungkin Coach Indra salah satu pelatih yang paling sukses untuk di level ASEAN, khususnya di kelompok umur. Tapi kalau sudah naik ke level Asia ya sepertinya belum cukup lah. Ya harusnya belajar banyak lagi. Dan ya kalau mau bersaing di level Asia, setidaknya strateginya di-upgrade lah. Ya bukan berarti strateginya ya biasa-biasa saja. Mungkin strateginya bagus, tapi ketika kita lawan Iran, lawan Uzbekistan dan Yaman, ya kita tidak bisa dapat hasil yang memuaskan lah. Masa sih dari 3 pertandingan kita cuma bawa pulang 1 poin? Ya dengan materi pemain yang sudah TC berbulan-bulan ke luar negeri, ya kita kan mengharapkan hasil yang maksimal, tapi ya rupanya itu tidak ada dari timnya Coach Indra Syafri. Jadi menurut saya layaklah kalau dipecat lah, seperti itu teman-teman. Tapi ya kita harus terima kasih juga lah dengan apa yang sudah dibuat Coach Indra Syafri untuk timnas Indonesia. Ya tidak ada salahnya ketika kita berterima kasih ke mereka. Inilah gue baru sadar kenapa banyak banget netizen yang kontra dengan proses naturalisasi dari pemain Joy Pelupessy karena faktor umur atau ketuaan katanya di umur yang sudah 31 tahun. Apa harus gue kasih tahu dulu biar lu semua pada sadar bahwa timnas kita juga masih krisis untuk pemain yang berposisi sebagai gelandang. Ya, Sejauh ini masih ada Tom Hay dan juga Ivar Jenner yang bermainnya masih konsisten. Tapi kalau lu semua nih masih berharap dengan Nathan Chon di ronde ketiga yang menurut gue downgrade performanya tuh udah parah banget. Gue bukannya haters Nathan ya, tapi kalau misalkan kita mau compare pakai performa, setiap Nathan dimainin itu nggak bisa ngasih impact sesuatu di lapangan. Justru gue malah sangat berharap si Joy Pelupessy ini bisa langsung debut di bulan Maret nanti, entah melawan Australia langsung atau melawan Bahrain, karena emang di posisi holding midfielder kita sangat kurang. Lagian kan program pemain keturunan sekarang tuh kan gak ada batasnya. Kalau misalkan nanti Joy Pelupessy suatu saat performanya menurun, ya nggak perlu khawatir, karena kita juga bakal terus mencari pemain keturunan yang nanti pasti akan ada regenerasinya. Dan lo juga sebenarnya nggak perlu khawatir mengenai umur dari pemain seorang Joy Pelupessy. Selama dia masih didikan dari Eropa sampai umur 35 tahun, gue yakin juga masih bisa perform. Lagian kan Patrick Kluivert juga nyari pemain yang masih banyak menit bermainnya, sedangkan Joy Pelupessy ini juga masih sering banget bermain di klubnya, bahkan menjadi kapten. Inilah ya selagi dia bermain di Eropa dan dia perform, ya why not kan gitu, tidak ada salahnya. Lagian kita juga butuh kedalaman skuad ya, antara yang bermain sebagai starting dan yang ada di bangku cadangan itu, supaya ketika diganti ya sekali lagi bukan karena kecapaian tapi memang karena strategi. Dan kalau kita lihat
Joy Pelupesi ini dia pernah satu tim dengan Denny Lansat kalau saya tidak salah. Saya lupa nama timnya apa, tapi mereka pernah bermain bersama lah. Jadi setidaknya Denny Lansat ini mungkin yang merekomendasikan Joy Pelupesi ini ke PSSI supaya dinaturalisasi lah. Mungkin seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat mungkin secara umur dia sudah mencapai 31 tahun. Ya mungkin untuk jangka pendek ya boleh lah. Kita lihat secara postur pun dia bagus untuk ya holding midfielder teman-teman. Jadi saya pikir bagus lah. Setidaknya tambahan 3 pemain ini kita ada kiper, kemudian ada left back, kemudian ada center midfielder. Saya pikir ya bagus lah supaya kita punya kedalaman squad ini semakin bagus. Nah, banyak yang tanya kenapa kita di saat membutuhkan striker justru mendatangkan banyak pemain belakang. Nah, ini yang kalian tidak tahu teman-teman. Kita itu memang butuh banyak pemain belakang. Kenapa? Karena yang kita bangun dulu itu adalah pertahanan. Percuma kan strikernya gacor tapi pertahanannya bapuk kan percuma. Jadi yang dibuat sama PSSI dengan mendatangkan banyak pemain yang berposisi di tengah dan belakang itu sudah betul. Supaya kita kuatkan dulu 2 posisi ini, lalu kemudian kita cari striker kan begitu. Ini kan yang kalian mau, ini kan Coach Indra Syafri dipecat sudah dituruti oleh PSSI. Dan ya gue sangat setuju dengan keputusan ini karena memang Coach Indra pertama tidak memenuhi target ya di Piala Asia, flop bisa dibilang. Lalu juga secara gaya permainan gue bilang ya tidak sejalan dengan filosofi yang mencoba dibangun oleh PSSI, gaya bermain yang mencoba dibangun oleh PSSI. Dan walaupun demikian ya kita tetap harus respect bahwa Coach Indra ini bukan coach jelek. Dia sudah membuktikan berkali-kali dengan timnas kelompok umur bisa bawa trofi walaupun di level ASEAN, AFF 2 kali, U19, U22 sekali, bahkan SEA Games dia bawa setelah lama sekali kita tidak pernah menang SEA Games. Dia bisa bawa medali emas, itu sebuah prestasi yang patut diapresiasi. But ya namanya profesional, ketika tidak memenuhi target dan tidak sejalan dengan visi perusahaan dalam hal ini PSSI, maka ya pergantian pelatih adalah solusi yang paling tepat. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa pengganti dari Coach Indra ini yang penting. Ya untuk U20 apakah Vandenberg juga akan menangani U20 selain U23 atau ada pelatih lain? Oke, mari kita tunggu. Ya cocoknya ST ya sih, CLW kan. Gagal total di Piala Asia U20, Indra Syafri resmi dipecat. Keputusan PSSI buat memecat Indra Syafri dari kursi pelatih timnas Indonesia U20 akhirnya resmi diumumkan. Kegagalan Garuda Muda di Piala Asia U20 2025 jadi pukulan telak, di mana mereka cuma bisa finish di peringkat ketiga grup C dengan 1 poin saja. Target lolos ke Piala Dunia U20 pun ambyar. Dan yang lebih parah, permainan timnas dianggap jauh dari kata enak ditonton. Bukan cuma soal postur lawan yang lebih unggul, tapi mental dan strategi Garuda Muda juga terlihat sangat lemah, hal yang seharusnya sudah jadi tanggung jawab pelatih. PSSI pun gak mau tinggal diam dan langsung ambil keputusan tegas setelah rapat internal pada Sabtu 22 Februari 2025. Indra Syafri sebelumnya sudah menyatakan siap dievaluasi setelah kegagalan ini, dan PSSI akhirnya resmi mengucapkan selamat tinggal. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Nonton Ya PSSI PK dengan kita punya komentar selama ini bahwa kita minta supaya pelatih timnas U20 itu diganti ya. Mereka PK lah dengar apa yang kita minta. Ya kita harus terima kasih dengan itu karena setidaknya mereka ya fair lah ketika memecat pelatih yang dalam performa katakanlah bagus di tengah-tengah perjalanan, dan sekarang ada pelatih yang tidak perform sama sekali di kompetisi resmi yang harusnya targetnya adalah semifinal dan pergi ke Piala Dunia U20 di Chile, tapi kan tidak tercapai. Ya akhirnya dipecat, dan ya kita harus apresiasi itu bahwa mereka mendengar apa yang kita minta selama ini bahwa Indra Syafri harus dipecat ya. Mungkin ya mereka mendengar tapi ya mereka lambat merespon. Andai angin mengulang sebuah masa yang tak usai. Nggak boleh ketawa. Ini berita pemecatan, nggak boleh ketawa. Resmi ya, secara resmi dan sah, Coach Indra Syafri sudah dipecat oleh PSSI. Mari kita bahas, boy. Setelah gagal untuk bisa membawa timnas kita lolos grup di Piala Asia U20, Bapak Syafri yang terhormat resmi dilepas oleh PSSI. Ya, kita harus fair ya, boy. Kita harus fair. Terima kasih buat semua gelar yang udah diberikan untuk timnas Indonesia. Ada 4 gelar trofi bergengsi banget. AFF, SEA Games, AFF. Tapi tidak bisa bersinar di Asia. 2018 lolos grup Piala Asia
Waktu kita jadi tuan rumah, tapi harus gugur lawan Jepang. Selangkah lagi menuju Piala Dunia. Tapi itu 2018, boy. Untuk sekarang, gue berkali-kali udah bilang, gue sangat respect sama Pak Sapri ini. Gue pernah ketemu juga, doi orang baik ya. Tapi secara taktikal, orang baik aja nggak cukup, boy. We have to move forward. Terima kasih banyak-banyak untuk Pak Sapri. Gue nggak tahu apakah yang dipecat hanya Pak Saprinya aja, atau beserta sejajaran-jajaran pelatihnya. Dan PSSI belum mengumumkan siapa yang akan mengisi posisi pelatih untuk timnas U20. Apakah pelatih dari lokal, Fahri Husaini nganggur nih Pak, atau pelatih dari luar? Gue sangat berharap kalau bisa orang Belanda ya sekalian ya, biar bisa secara filosofis itu sejalan sama Patrick Kluivert. Ya mungkin kalian tahu ya, gue udah berkali-kali sering banget kritik Pak Sapri, tapi nothing personal, boy. Kita harus fair sebagai apa ya, sebagai penonton bola. Mungkin di sini gue sebagai ceritanya pengamat ya. Kalau misalnya emang lagi bagus, kita pasti puji. Kalau misalnya emang kurang, kita pasti kritik. Tapi kan selama ini, beberapa waktu belakangan ini, banyaknya kurangnya. Jadi it's time to go, it's time to move on. Terima kasih untuk segala kontribusinya Pak Sapri ya. Kita nggak akan pernah lupa kok, tenang aja. Menurut kalian gimana, boy? Nah, kita berkewajiban untuk mendukung, gitu, support. Tapi ketika apa yang kita harapkan itu tidak tercapai, ya tidak ada salahnya kita mengkritik. Tapi kembali lagi ini bukan ke personalnya, tetapi ke ya, timnasnya begitu. Lebih kepada statusnya sebagai pelatih timnas U20. Karena sudah janji ini tidak perform di laga uji coba. 3 pertandingan kita hanya menang sekali lawan India U18. Kan itu kan dijanjikan bahwa strateginya ini nanti akan diperlihatkan di Piala Asia U20 gitu kan. Tapi kan hasilnya tidak ada begitu. Apakah itu hanya sekedar sarkas dari Coach Indra waktu itu, kan kita tidak tahu juga. Tapi apa yang dibuat sama PSSI, saya pikir itu sudah di track yang betul. Memecat Indra Syafri dari ya kursi kepelatihan timnas U20, dan ya kemungkinan mungkin akan diganti oleh pelatih-pelatih luar lah. Saya yakinnya seperti itu teman-teman. Atau mungkin bisa juga pelatih lokal, tapi ya lebih berat ke pelatih luar lah, karena mungkin targetnya ini lebih besar lagi. Ya di saat timnas U23 sekarang dipegang sama ya Gerald Van den Berg, saya pikir tidak ada salahnya sih kalau misalkan dia pegang U20 juga, ya kan, supaya pemain-pemain yang ada di U20 ini dipersiapkan untuk U23 karena pelatihnya sama kan begitu. Jadi hasilnya nanti itu bisa dirasakan ya berkelanjutan. Jadi ya tergantung PSSI lah mau pilih pelatih dari mana. Ya kita sebagai supporter hanya bisa mendukung apa yang nanti dibuat sama PSSI. Mau itu naturalisasi, mau itu soal liga, timnas senior dan lain sebagainya, kita hanya bisa mendukung. Ya kita dukung apa yang perlu kita dukung dan kritik apa yang perlu kita kritik. Ya kita hanya bisa sebatas itu teman-teman. Dan ayo terus kita dukung timnas. Ya bulan Maret akan bermain lawan Australia dan juga Bahrain. Ya, yang kita tunggu-tunggulah performa timnas seperti apa di bawahnya Patrick Kluivert. Ya itu layak ditunggulah. Jadi terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.